Oke, ini materi Microsoft Excel sudah saya buatkan ini studi kasusnya yang saya rasa ini semuanya masuk. Jadi di Microsoft Excel itu hanya melayout tabel itu kan membuat tabel, kemudian memahami fungsi statistik dan dapat membuat formulanya. Yang ketiga fungsi string, fungsi logika, kemudian membuat grafik, serta fungsi VLOOKUP dan LOOKUP. Ada 6. Oke. Sebelum kita mulai, ini perkenalan dulu dengan Microsoft Excel. Ini yang ada di layar tampilan Microsoft Excel seperti ini. Ini namanya worksheet, ya, lembar kerja Microsoft Excel. Ini ada menu, main menunya. Ini ada home, insert, page layout. Hampir sama dengan Microsoft Word, ya, hanya bedanya ini ada formula. Di sini adalah formula ini berisi kumpulan rumus-rumus atau formula-formula, mulai dari autosum, kemudian logika. Ya, jadi logika itu sebetulnya sangat banyak sekali fungsinya. Ada and, or, not, if. Ya, tapi yang dipelajari di sini nanti hanya if saja. Ya, hanya fungsi logika if. Kemudian formula untuk teks juga banyak sekali. Ya, tapi yang kita pelajari nanti adalah hanya fungsi string. Fungsi string itu untuk memotong kata, ya, memotong susunan huruf, ya, mengambil beberapa huruf dari susunan huruf yang ada. Ini menggunakan fungsi string. Nah, kemudian ada lookup, kemudian ada fungsi yang lain, ada statistik dan lain-lain, average, ya, summary, kemudian ada conif, ya, banyak sekali. Jadi yang kisi-kisi yang diberikan oleh TIPD itu tidak ada 1% apa 1% penggunaannya, ya. Jadi kisi-kisi yang diberikan oleh TIPD tidak ada 1% dari semua fitur yang ada di Microsoft Excel. Jadi saya harapkan nanti Anda bisa lulus, ya. Oke, ini namanya worksheet. Kemudian huruf A, B, C, D ke kanan, ini namanya kolom, kolom A, kolom B, dan seterusnya. Kalau yang ke bawah namanya baris atau row. Ya. Yang ke bawah namanya baris atau row. Ini ada baris 1, baris 2, dan seterusnya. Pertemuan antara kolom dan baris, ini namanya sel. Ini yang saya tunjuk namanya sel A1. Kemudian yang ini namanya sel D2. Ini sel B4, ya. Tuh. Dan seterusnya, ya. Kemudian kotak yang kotak ini adalah kotak maya, ya. Jadi ketika di print tidak akan muncul kecuali diberi border. Di sini buat tabel. Nah, ini sudah muncul bordernya, nanti di print akan tampil garisnya. Tapi kalau yang kotak di sini adalah kotak maya, ya. Sel-sel di sini belum ada garisnya, berarti di print ada kosong, ya, tanpa garis. Begitu, ya. Jadi jika saya menuliskan eh, tulisan di sini, ya, jadi letak tulisan Purwokerto ini berada pada sel B2. Ya. Kemudian di Microsoft Excel ada dua karakter yang berbeda, yaitu karakter teks dan karakter number atau angka, ya, karakter angka ataupun karakter huruf. Ini perlakuannya berbeda pada Microsoft Excel. Secara default, ketika kita mengetik, ya, ketik angka akan geser ke kanan otomatis. Kalau huruf geser ke kiri. Ya, ini karakternya number atau angka, ini karakternya teks. Ya. Kemudian campuran antara teks dengan number
antara huruf dengan angka, Excel membacanya sebagai karakter teks. Ya. A1 ataupun 1A dianggap teks oleh Excel. Ya. Makanya tidak bisa dioperasikan secara operasi matematika. Kalau dalam matematika itu kan 1A ditambah 2A misalkan, itu harusnya kan 3A. Ya. Tapi di Excel tidak bisa dijumlahkan menggunakan Excel. Sama dengan 1A ditambah 2A tidak akan muncul nilainya. Karena dianggap teks. Tidak bisa. Ya. Tapi kan secara matematika harusnya bisa. Harus ininya harusnya 3. Tapi di Excel tidak bisa. Ya. Kalau diganti dengan angka yang langsung muncul angka 3. Ini perbedaan antara karakter angka dengan karakter huruf. Ya, jadi nanti ketika menuliskan formula, ketika bertemu dengan karakter huruf atau teks harus diberi tanda petik dan diawali tanda petik dan diakhiri tanda petik. Khususnya nanti ketika Anda membuat formula logika if ya. If atau and dan lain-lain itu harus ada tanda petiknya, tanda petik 2. Tuh. Oke. Langsung saja kita ke kasusnya. Ini sudah saya buatkan tabel nilai mata kuliah aplikasi komputer mahasiswa YIN Prokerto. Ada 6 data. Ada 6 data mahasiswa. Nah, data ini yang sudah ada isinya adalah nama dengan NIM. NIM saya buat campuran antara huruf dengan angka. Jadi huruf ini mengandung kode. Ya. Jadi ada maknanya. Huruf yang saya tampilkan di sini ada maknanya. Huruf pertama NIM, huruf pertama pada NIM ini adalah kode fakultas. Ya. Huruf kedua kode prodi. Ini ada keterangannya ya di bawah. Kemudian dua angka selanjutnya ini adalah tahun masuk. Ya, kemudian 3 angka terakhir ini adalah nomor urut. Oke. Dari NIM ini kita akan membaca Ari ini berasal dari fakultas mana dan prodi apa. Kalau datanya hanya 6, ini sebetulnya manual dapat selesai dengan cepat. T, berarti tadi dia di keterangan tarbiyah. D, di keterangan dakwah. Diketik manual bisa. Tapi kalau datanya sampai 1000, ini tingkat kesalahannya akan tinggi. Makanya di Microsoft Excel ada formulanya, yaitu menggunakan fungsi string. Langkah pertama kita potong dulu kode fakultasnya. Ya, berdasarkan keterangan, kode fakultas itu pada huruf pertama. Ya, pada digit paling kiri NIM ini. Ya. Maka kita ambil dulu digit paling kirinya menggunakan fungsi string. Yaitu left. Ya. Maka dalam menuliskan formula harus selalu diawali dengan tanda sama dengan left. Sudah muncul ini. Double klik. Ya, klik sel yang berisi NIM, kemudian titik koma. Yang perlu diperhatikan ini, Microsoft Excel yang Anda miliki bisa koma, bisa titik koma, menyesuaikan. Ya, kalau saya titik koma, sesuai panduan ini titik koma. Anda bisa saja koma, ya, tergantung versi Excel-nya. Titik koma 1. Kenapa 1? Karena huruf yang akan kita potong, yang akan kita ambil hanya satu huruf berada sebelah kiri. Maka kita isi titik koma 1. Untuk yang ke bawah, tinggal tarik. Letakkan kursor di kanan bawah, kemudian tarik. Maka akan terpotong digit pertama NIM. Kalau saya ketik 2 di sini, ganti 2, maka akan terambil 2 huruf. Dan seterusnya.
Karena saya membutuhkan satu huruf, berarti saya ganti satu. Oke. Kemudian untuk kode huruf prodi, program studi. Program studi itu berada pada digit kedua dari NIM. Ya. Digit kedua kan berarti di antara digit pertama dengan digit terakhir ya. Di antara itu kan belum tentu di tengah. Ya. Makanya nama fungsinya bukan center tapi mid. Sama dengan mid. Dari bahasa Inggris middle. Mid. Kemudian titik koma, selnya diklik. Titik koma. Di sini ada keterangan start 6. Ya. Start 6 itu maksudnya dimulai dari digit keberapa. Kita akan mengambil mulai dari digit kedua. Karena huruf kedua yang mulai kita ambil. Berarti titik koma 2, titik koma 6 char. 6 char itu berapa huruf yang akan kita ambil. Nah, kita kan hanya akan mengambil kode huruf prodi, berarti kita hanya mengambil satu. Enter. Nah, maka akan terambil huruf G. Kalau kita ketikkan di sini 2, yang akan muncul huruf apa? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Kalau di formulanya ini saya ketiknya 2, titik koma 2, akan muncul huruf apa? Ada yang tahu? Halo? Uswatun? Ada Uswatun? Dalam Pak. Yang muncul apa nanti? Kalau formulanya seperti ini. Yo, yang lain, ada yang tahu? Kalau saya ketik ini, formula, formula yang ada di layar, yang akan muncul sebanyak 2 digit. 2 digit itu siapa saja dimulai dari digit kedua. Ya. Jadi ini mulai dari digit berapa, kemudian 6 char itu sebanyak berapa digit. Maka akan muncul G1. Tinggal ditarik bawah akan muncul. Ya, dan seterusnya. Nah, karena kita akan mengambil kode prodi, maka ini cukup. Oke. Ada pertanyaan? Kalau mau mengambil digit paling kanan, mulai dari NIM yang paling kanan, tinggal menggunakan fungsi right sama dengan right. Nah, sama dengan right. Nah, ini ada. Ya. Ini berapa huruf? Misalkan 3 huruf, maka akan keluar 007. Berarti dimulai dari digit paling kanan sebanyak 3 digit. Sampai di sini ada pertanyaan, dapat dipahami apa belum? Monggo, dapat dipahami? Dapat, Pak. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tadi fungsi string sudah, kemudian masuk ke fungsi logika. Di sini adalah logika if. Jika, ya. Logika if. Fungsinya untuk apa? Untuk membaca kode. Ya, untuk membaca kode berdasarkan keterangan ini.
Jadi asal fakultas berdasarkan NIM ini, kode fakultasnya sudah diambil huruf T. Berarti di sini Ari asal fakultasnya adalah Tarbiyah. Dan seterusnya Andi harus di sini harus terisi dakwah. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana menuliskan formulanya? Diawali dengan tanda sama dengan if. Ini keterangan logical test. Logical testnya mana? Maksudnya kode yang akan dibaca. Klik, koma. Jika huruf pada sel D5 sama dengan huruf T, kenapa diawali tanda petik dan diakhiri tanda petik? Karena ini karakternya adalah karakter teks. Jika huruf pada sel D5 sama dengan T, maka itu koma tarbiyah. Diakhiri juga dengan titik koma. Ya. Kemudian ini logika jika benar. Jika salah, jika selain ini, maka bukan. Enter. Yang bawah bukan, yang ini bukan. Kenapa ini bukan? Ini kodenya D ya bukan, ini bukan. Yang bawah ketemu lagi tarbiyah, ya, karena kodenya T. Ya, makanya selain T akan tertulis kata bukan. Kenapa? Karena formula yang kita buat logical testnya hanya satu. Ya. Jadi ketika yang kodenya bukan kode T, maka akan tertulis bukan. Kemudian agar bawahnya juga langsung terbaca, D dakwah, S syariah, U usuluddin dan lain-lain, berarti kita tambahkan formulanya. Kita copy dari if sampai titik koma, kemudian pas ke sini, kita ganti T-nya, diganti D, jika D maka fakultas dakwah. Kemudian kita copy lagi. Jika S, ini saya ganti menjadi syariah. Kita copy lagi. Jika U, usuluddin. Kita copy lagi. Jika E, ekonomi. Sudah selesai ya, karena 5 fakultas sudah masuk. Tinggal kita tulis berapa jumlah kurung bukannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti kurung tutupnya juga harus ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Maka langsung tarik. Langsung muncul D dakwah, S syariah, U usuluddin, E ekonomi, T tarbiyah. Nah, sesuai dengan tabel keterangannya ada. Ini jika menggunakan formula if, logika if.
Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Nah, silakan bisa langsung dipotong presentasinya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, langsung saya lanjutkan ya. Nah, kemudian bagaimana caranya menggunakan rumus VLOOKUP? Mencari asal fakultas menggunakan rumus VLOOKUP. Tadi kan menggunakan logika if. Sekarang menggunakan rumus VLOOKUP. Anda nanti bisa mengidentifikasi lebih eh, gampang mana dan tingkat kesalahannya lebih kecil mana. Ketika datanya sangat banyak dan ada data tambahan baru. Oke, VLOOKUP. VLOOKUP itu bisa diambil dari kata V-nya itu vertikal, lookup itu membaca atau melihat. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah mengisi sel berdasarkan tabel yang tersusun secara vertikal. Ya, tabel ini kan disusun secara vertikal, cara membacanya. Ya. Makanya V lookup melihat tabel yang tersusun secara vertikal. Kalau H lookup melihat tabel yang tersusun secara horizontal. Jadi nanti ketika membaca kode prodi menggunakan H lookup. Ketika membaca kode fakultas menggunakan VLOOKUP. Caranya bagaimana? Diawali dengan tanda sama dengan VLOOKUP. Nah, double klik. Lookup value. Lookup value-nya mana? Sama seperti tadi, lookup value adalah kode yang akan kita baca. Ini, ya. Kemudian titik koma, tabel array. Tabel array itu maksudnya tabel keterangan. Tabel keterangannya mana kita blok semua. Tabel keterangannya adalah ini. Kita blok semua. Jangan lupa tabel keterangan yang tadi kita kunci. Kenapa kita kunci? Agar ketika nanti untuk mengisi kolom berikutnya, sel berikutnya, atau baris berikutnya, untuk mahasiswa yang lain, tabelnya akan tetap menyorot tabel yang tadi. Ya. Makanya kita kunci tabelnya, agar tidak lari kemana-mana. Ya. Kita kunci kolom dan kunci barisnya. Maksudnya kita mengunci sel C17 sampai dengan sel D21. Ya. Kemudian titik koma, kolom indeks 6. Ya. Kolom indeks 6 maksudnya dari tabel tadi, kan ada dua kolom yang kita blok. Tabel keterangan ini akan digunakan untuk mengisi sel ini pada kolom keberapa? Berarti kan kolom namanya, berarti kan kolom 1, ini kolom 2, berarti pada kolom kedua. Hanya di sini koma 2, kemudian titik koma 0. Selalu diakhiri dengan enter. Maka akan muncul seperti ini. Hasilnya sama. Ya. Jadi fungsinya tanda ini dolar, ya, ini untuk mengunci tabel. Nah, kalau tanda dolarnya saya buang, maka akan ada kekeliruan di sini. Kenapa? Coba kita buat baca. Kenapa ini keliru? Saya klik, dan ternyata eh, apa? Mengunci tabelnya, tabel yang dibaca tidak ada, makanya di sini kosong. Ya. Kenapa tabel yang kunci tidak dibaca tidak ada? Karena tidak dikunci ketika kita membuat formula paling atas. Makanya kita kunci. Kita kunci. Karena dikunci pasti hasilnya benar. Kenapa? Nah, kita sorot. Nah, ini ya. Jadi tabel yang digunakan untuk mengisinya itu akan selalu tersorot di sini. Ya, ini fungsinya
tanda mata uang dolar. Kemudian look up. Nah, sampai sini, sampai VLOOKUP ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan apa tidak? Silakan. Apakah bisa dipahami? Pak, permisi, boleh diulangi Pak tadi Yang kolom-kolomnya gimana? yang dikunci berarti yang kode huruf prodi sama yang fakultas. Oke, gini nih. Jadi pertama kita analisis dulu. Kenapa saya menggunakan VLOOKUP untuk mengisi asal fakultas? Karena asal fakultas ini tabel keterangannya tersusun secara vertikal. Nah, makanya saya menggunakan VLOOKUP untuk mengisi kolom asal fakultas. Tapi nanti ketika mengisi kolom asal prodi, kita menggunakan VLOOKUP. Kenapa menggunakan VLOOKUP? Karena tabel keterangan yang menyatakan kode prodinya itu disusun secara horizontal. Maksudnya membacanya ke kanan, itu kan horizontal. Kalau yang fakultas kan membacanya dari atas ke bawah secara vertikal. Oke. Kemudian ketika membuat formulanya, VLOOKUP, ya, lookup value-nya jelas kode hurufnya fakultas. Kemudian titik koma, tabel array. Tabel array-nya adalah tabel keterangan yang berisi kode fakultas. Kita blok semua, ya, semuanya langsung kita blok yang berisi kode tersebut. Kemudian kita kunci. Selnya kita kunci dari sel C17 sampai dengan sel 21. Kenapa kita kunci? Agar yang dilihat oleh formula ini selalu tabel tersebut. Kalau tidak kita kunci, ketika formulanya sudah selesai di baris pertama, kita tarik ke baris selanjutnya, maka tabelnya akan berubah, bergeser. Ya, melihat tabelnya akan bergeser, seperti yang tadi saya perlihatkan. Ya, pada baris terakhir ini tidak terbaca. Kenapa? Karena melihat tabelnya bukan pada tabel yang dimaksud, tapi geser ke bawah. Makanya fungsinya ini, fungsinya mata uang dolar itu untuk mengunci. Titik koma, 2. Kenapa 2? Karena yang kita blok kan tadi 2 kolom. Yang akan digunakan untuk keterangan tersebut adalah kolom ke-2. Kemudian titik koma 0. Selalu diakhiri dengan angka 0. Nah, begitu ya. Itu Mbak siapa tadi ya? Krisa Pak. Ya. Baik Pak, Gimana terima Mbak? kasih atas penjelasannya. Yang lain? Mudah-mudahan paham. Lanjut ya. Sekarang VLOOKUP. Secara garis besar sama. Cara membuat formulanya bedanya ya hanya sama dengan VLOOKUP. Kemudian yang diblok, karena VLOOKUP berarti yang diblok kodenya, tabelnya berarti kan tabel yang arah horizontal ini. Oke. Langkah tadi, langkah VLOOKUP tadi yang ini kan kita harus memotong dulu kode fakultasnya dari NIM. Ya. Kita kan tadi memotong dulu kode fakultas dari NIM. Nah, kita coba mengerjakan yang mengisi kolom asal prodi tanpa harus memotong dulu kode NIM-nya. Ya, kode prodinya tanpa harus kita potong dulu. Agar apa? Agar kita mengurangi langkah dan kolom ini agar tidak usah ditampilkan seperti itu. Kita akan memotong langkah yang ini. Langkah ini kita potong. Caranya seperti apa? Sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya yang awalnya kita klik yang ini, ya,
klik yang ini, kita copy formulanya ya. Kita copy formulanya. Jadi kita copy formula. Ini formula ini kita copy. Formula yang mid ini kita copy. Nah, Ctrl C. Nanti tinggal kita ketik. Sama dengan lookup. Kita copy ini. Nah, ya, titik koma. Kemudian tabel array-nya mana yang ini. Ya, tabel array yang ini, jangan lupa kita kunci. Kemudian titik koma. Pada baris keberapa yang akan digunakan? Pada baris kedua. Ini kan 2 baris yang kita blok tadi. Yang akan kita gunakan adalah pada baris kedua. Titik koma 0. Enter. Maka akan terisi. Apakah benar? Mahasiswa pertama kode prodinya G. Prodinya PGMI. Benar apakah benar? G PGMI. Betul. Kemudian yang kedua H, yang ketiga H. Hukum. Coba lihat keterangannya H hukum. Ya benar. Berarti formulanya ini benar. Langkah lain untuk mengecek formulanya benar atau salah ya ketika ditarik ada yang keliru di sini nggak terisi berarti formulanya keliru. Bedanya dengan yang tadi apa? Kalau tadi kan langkahnya kita potong ya. Kita potong tanpa memotong kode fakultas ini, kode prodinya. Kita hapus ini. Kita hapus yang ini. Ini tetap ada muncul. Ini tetap muncul. Tapi kalau yang tadi kode fakultas, kita hapus ini. Nah, ya. Ini akan hilang. Ya, karena yang menjadi acuan adalah kode fakultas. Tapi yang tadi asal prodi, kode hurufnya kita hapus tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang menjadi acuan adalah langsung NIM. Jadi kalau ini dihapus ya pasti ini hilang. Seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Kita memotong langkahnya. Langkah yang ini kita potong dengan cara ya kita kopikan ini formulanya, masukkan sini. Masuk ke formula VLOOKUP. Jadi di dalam sel asal prodi, mengisi asal prodi ada 2 formula, formula lookup dan formula mid. Dijadikan satu. Itu. Ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami? Sebetulnya langkahnya sama dengan VLOOKUP tadi, hanya saja formula yang memotong hurufnya kita gabung jadi satu di sini. Lanjut. Kita, gimana? Ada pertanyaan? Pak mau nak Iya, gimana? cara nguncinya itu gimana ya Pak? Kurang paham tadi. Kunci tabelnya. Kunci tabelnya Iya. ya. Nah, langkah pertama kita blok tabelnya. Kan sudah ke sini ya. Kita sudah blok semua tabelnya. Kemudian kita kunci ini. Sebelum huruf ini tanda mata uang dolar itu shift angka 4. Ya, shift angka 4 nanti muncul ini. Sebelum huruf dan sebelum angka. Maksudnya mengunci kolom C dan baris ke-17 serta sampai mengunci kolom D dan baris ke-20. Jadi kuncinya di sini. Ya, langkah pertama tabelnya diblok dulu, baru dikasihkan ini. Ada dolarnya. Seperti itu, Mbak Nur. Iya Pak, matur. Untuk memunculkan kuncinya.
Angka 4. Tak punten itu Ya, gimana? 2 sama yang terakhir. Ada 0. Gimana? Itu di rumus angka 2 sama 0. Itu menunjukkan apa, Pak? Oh ya. Yang angka 2 ini menunjukkan baris keberapa. Jadi kita kan akan mengisi di sini nama tarbiyah ya. Akan mengisi terisi ini sebagai nama fakultasnya. Nah, dari kolom tabel yang kita blok tadi ya. Kolom yang berisi keterangan ini adalah pada kolom kedua. Yang kita blok kan tadi 2 kolom. Kolom kode huruf dan kolom nama fakultas. Yang akan digunakan untuk mengisi sel ini, sel asal fakultas ini adalah kolom kedua. Makanya formulanya di sini titik koma 2. Kalau 0 itu akan harus selalu semua formula yang VLOOKUP selalu diakhiri dengan tanda 0. 0 itu ketika keliru maka akan muncul angka 0. Jadi kalau yang di blok ini 3 kolom, misalkan kode fakultasnya di sini juga, di kolom ketiga, nama fakultasnya ini berada di kolom ketiga, maka di sini angkanya adalah yang terisi adalah angka 3. Bisa dipahami? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Kita lanjut. Untuk nilai. Bobot nilai Microsoft Word 30%. Berarti kan tinggal sama dengan 30% kali nilai Microsoft Word. Ya. Jadi kalau ada seperti ini, Microsoft Word nilainya 30% dari nilai yang ada, bobotnya. Berarti kan tinggal 30 dikalikan sel yang berisi nilai Microsoft Word. Kemudian kita tarik ke bawah. Microsoft Excel 40%. Jadi kan sama dengan 40%. Persen itu shift 5 ya. Kali itu shift 8. 30% sama dengan 30% kali nah, ya. Kemudian nilai akhir. Nilai akhir adalah jumlah dari bobot nilai. Bobot nilai Excel, Word, dan PowerPoint. Kalau jumlah bisa menggunakan fungsi sum, summary, ya, di blok. Kalau summary berarti di blok ya. Atau menggunakan manual. Ini ditambah yang ini ditambah boleh ya. Atau menggunakan summary juga boleh. Ya. Kemudian untuk keterangan. Keterangannya di sini maksudnya adalah mahasiswa tersebut lulus atau tidak. Berdasarkan nih batas minimal lulus 75. Berarti kalau kurang dari 75 maka tidak lulus. Syaratnya itu hanya itu satu, ya. Nilai akhirnya harus minimal 75. Berarti di sini sudah terlihat sebetulnya yang tidak lulus adalah yang di bawah. Bagaimana menuliskan formulanya? Ini menggunakan logika if. Sama dengan if logical testnya mana? Logical testnya adalah jika sel O5 nilainya lebih besar sama dengan 75,
ya. 75 tidak diberi tanda petik karena karakternya adalah karakter angka. Maka lulus diberi tanda petik dan akhiri tanda petik. Ya, hanya satu ini. Jika lebih besar sama dengan 75 maka lulus. Nah, selain ini ya, maksudnya kalau tidak memenuhi kriteria ini berarti mengulang. Ditutup dengan enter. Akan muncul lulus. Ini yang bawah mengulang. Ya. Ada pertanyaan? Ya, sama dengan jika logical test-nya kan ini. Jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 75. Kenapa 75? Karena keterangannya tadi saya buat ini KKM-nya itu 75. Maka lulus. Dan selain ini di luar ini maka mengulang. Maksudnya di luar yang ini jika kurang dari 75 maka mengulang. Ini jika syaratnya hanya satu, yaitu hanya nilai akhir. Sekarang kalau syaratnya seperti Applikom, selain nilai akhir, masing-masing materi juga harus minimal 75. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ya. Menggunakan if and, jadi campuran logika if dan logika and. Sama dengan if, kemudian and, ini ada n udah muncul nih. If and, nah ini terus lebih besar sama dengan 75. Kemudian titik koma, nih logika keduanya, word juga harus lebih besar sama dengan 75. Titik koma, Excel juga harus lebih besar sama dengan 75. Titik koma, PT juga harus lebih besar sama dengan 75. Ya, syaratnya hanya 4, itu selesai, kita tutup. Maka lulus. Selain itu, mengulang. Maka yang mengulang akan semakin banyak. Ini mengulang, padahal nilai akhirnya 75 pasti ada yang kurang ya, buatnya kurang dari 70. Gitu ya. Silakan Anda ini ya. Nah, perkuliahan ini kan saya upload ke YouTube ya, di channel YouTube yang kemarin link saya bagikan. Jadi nanti Anda bisa pelajari di rumah ya tentang perkuliahan Microsoft Excel ini. Oke. Begitu ya. Iya, Pak. Saya ada pengawas ujian, jadi saya tutup hari ini. Jadi Anda bisa melihat di link yang kemarin saya bagikan ya, link YouTube. Kelas sebelumnya juga sebenarnya perkuliahannya sama seperti ini karena memang kisi-kisinya yang diberikan TIPD hanya seperti itu ya. Biar nanti ujiannya bisa lebih fokus dan memang saya harapkan kelas saya 100% lulus gitu, biar tidak menambah yang mengulang. Kalau semakin banyak yang mengulang, antrian Amin. lulusnya makin lama ya. Seperti itu ya.
Nggih, Pak. Iya, Pak. Ya, Nggih, Pak. kita perkuliahannya kita lanjutkan hari Senin ya. Hari Senin pagi gimana? Jam 8. Microsoft Ada Word dan itu. nah, ya sebetulnya nggak bisa ikut juga nggak apa-apa. Jadi nanti kuliahnya Senin jam 8, yang tidak bisa ikut karena ada kuliah yang lain juga silahkan. Ton jenengan kan nanti bisa belajar di link yang saya bagikan ya nanti karena saya upload ke YouTube seperti itu. Jadi yang bisa kemarin juga yang bisa hanya 2 anak ya saya masuk nggak apa-apa ya. Yang penting nanti ketika ujian Anda bisa. Jika ada pertanyaan dan lain-lain terkait materi silakan Anda tanya di grup juga tidak apa-apa. Seperti itu ya. Silakan Anda Baik, dari Pak. kisi-kisi. Dari kisi-kisi kan Anda bisa mencari materinya ataupun tutorialnya di YouTube kan banyak. Nanti saya share kisi-kisinya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.